bisa nggak ya saya mencapai sebuah kesuksesan dengan kondisi saya tidak melanjutkan sekolah. Ya Allah, kok begini ya rasanya meninggal itu gitu. Begini rasanya meninggal. Padahal kan dunia ini sebagaimanapun kita mendapatkan dunia ini pasti ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Langit, betapa indahnya pagi ini. Diawali dengan sholat duha berjamaah dan tilawah bersama para siswa di sekolah yang didirikan oleh seorang wanita yang telah Allah anugerahkan cahaya hidayah. Sosok ini dikenal sebagai Teh Reni. Dahulu hidupnya penuh ujian. Terpaksa putus sekolah karena ekonomi keluarga hingga harus menjadi seorang pembantu rumah tangga. Kecewa, sedih, merasa hidup tak adil. Namun Allah Maha Baik. Sebuah mimpi menggetarkan hatinya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya meninggal dunia. Sebuah teguran sekaligus petunjuk yang membuka pintu hidayah baginya. Kini, ia adalah seorang hafizah, penghafal Al-Quran yang mengajarkan ilmu untuk anak-anak duafa, membangun sekolah, berjuang di jalan Allah, serta dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Masya Allah. Alhamdulillah Pejuang Langit, saya baru saja menyelesaikan sholat duha berjamaah bersama para guru dan murid-murid di sekolah Najib Barik di Babakan, Betawi. Ada cerita yang menarik di balik sekolah ini. Jadi dulu ada sosok wanita yang merasa kecewa atas ketetapan Allah karena dia tidak dapat mengenyam sekolah SMP dan SMA. Tapi di titik terendahnya Allah justru memberikan keajaiban dan keberkahan yang sangat luar biasa. Nah, gimana sih kisah spiritualnya? Ikutin saya habis ini ya. Ini sholat duha berjamaah ini memang udah dirutinkan Ya, buat anak murid di sini? Betul. Jadi ini salah satu ibadah rutin harian ya untuk anak-anak. Jadi setiap hari itu anak-anak mengerjakan sholat duha pagi, setor hafalan pagi, dan baca Al-Quran kaki gitu. Jadi bacaan mereka itu diperbaiki, hancanya jadi yang biasa mereka baca setiap hari gitu, diperbaiki bacaannya. Pejuang Langit, sekolah yang didirikan Teh Reni ini berbasis Al-Quran. Setingkat SD dan SMP, bukan sekedar tempat belajar, tapi ladang untuk menumbuhkan generasi Qurani. Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, para siswa dibiasakan sholat duha berjamaah, lalu melanjutkan dengan tilawah dan setoran hafalan Al-Quran. Sebuah kebiasaan yang insya Allah akan membentuk pribadi yang dekat dengan Allah. Teh Reni berharap dengan sholat duha, anak-anak terbiasa mengawali hari dengan ibadah dan rasa syukur. Sebab hidup yang dibuka dengan kebaikan, insya Allah akan berujung kebaikan pula. Saya jadi teringat dengan petuah guru saya, bahwa semua persendian kita yang berjumlah 360 ini berkewajiban untuk disedekahi, dan semua itu bisa terlaksana hanya dengan salat 2 rakaat duha. Rasulullah SAW bersabda, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amar ma'ruf, memerintahkan kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Sekitar 40 siswa belajar di sekolah Teh Reni. Sebagian besar terdiri dari anak yang tidak mampu, sehingga mereka tidak dipungut bayaran. Masya Allah. Sebelum membangun sekolah di lahan yang masih sewa ini, Teh Reni mengawali mengajarnya dengan cara keliling kampung secara gratis. Di usia yang masih belasan tahun, hanya tamatan SD, Teh Reni harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi semangat untuk berbagi ilmu tak pernah padam. Di sisa waktunya, ia keliling desa untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama. Hingga menikah, saat hamil, Teh Reni memutuskan mengajar gratis di rumahnya. Langkah kecil yang kelak membuka pintu berkah besar. Masya Allah. Nah,
Berarti pada saat itu perjuangannya juga lagi hamil, Teteh juga ngajar ke rumah-rumah mereka? Ya, ya. Oh, berjalan berapa lama waktu itu? Kurang lebih sekitar 2 tahunan. 2 tahun? Ya, Itu 2 tahun. langsung menghampiri anak-anak yang memang nggak mampu tadi, Teh ya? Ya, betul. Itu apa anak-anak yang mampu aja atau ada anak yatim juga di situ? Itu semua, itu ada anak yatim, ada yang kurang mampu, yang bahkan kalau mau yang umum juga memang kan di kampung tuh nggak semuanya orang mampu ya. Oke. Tapi kalau misalkan kondisinya yang ada juga, kalau memang mau belajar yang mangga. Masya Allah, luar biasa. Nah, saya tuh pengen tahu, kok ada sampai kepikiran Teteh tuh bikin sekolah. Saya dengar cerita nih dari warga-warga sini, katanya tuh dulu Teteh karena punya pengalaman nggak bisa mengenyam sekolah menengah sama sekolah SMA ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya lebih ke, kalau di kampung itu kan pendidikan bukan menjadi prioritas ya, itu mungkin yang pertama. Yang keduanya juga kemampuan orang tua juga, kondisi ekonomi yang waktu itu memang terbatas gitu ya, seperti itu. Jadi waktu itu tidak bisa melanjutkan SMP. Jadi kalau misalkan lihat yang ini ya, lihat yang SMP yang dulu pengen, karena waktu itu tuh kan masih pakai NEM ya. Oh, kalau zaman, nilai ya? Zaman dulu tuh kan masih pakai NEM. Baik. Nah, kata guru tuh gini, kamu itu bisa masuk ke semua sekolah yang di Bandung, pilih aja mau yang mana gitu ya. Karena NEM kamu tuh paling besar gitu ya. Waktu itu tuh di kecamatan tuh paling besar NEM kamu. Terus waktu itu yaudah kamu didaftarin ya ke sekolah ini. Baik. Nah waktu itu cuman nggak bisa bayar 100.000, kebayang nggak? Karena waktu itu pengen masuk ke negeri itu harus bayar, nggak tahu mungkin uang seragam atau apa gitu ya, harus bayar 100.000 dan orang tua tuh waktu itu nggak bisa bayar yang 100.000 itu. Akhirnya ya nggak bisa sekolah. Iya. Pada saat itu belum ada yang namanya beasiswa gitu-gitu, nggak ada Teh? Waktu itu kan SD juga masih bayar ya. Oke. Kalau nggak salah tuh waktu itu tuh SD juga masih bayar, SMP juga masih bayar. Cuman waktu itu nanti masuk beasiswa, cuman harus ada pendaftaran dulu 100.000. Waktu itu nangisnya sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan? Berbulan-bulan. Dan waktu itu tidur juga sampai kayak apa ya, gegebegan gitu ya. Jadi kayak yang gitu. Bisa nggak ya saya mencapai sebuah kesuksesan dengan kondisi saya tidak melanjutkan sekolah. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Bisa nggak ya gitu. Akhirnya waktu itu sampai nangis berbulan-bulan lamanya gitu ya. Tapi satu hal yang bikin yakin tuh, meskipun semua orang bilang nggak bisa, tapi yakin Allah itu kan maha hebat ya. Gitu. Jadi sesuatu yang membuat kita mungkin, menurut kita tidak mungkin, menurut Allah itu apa sih yang tidak mungkin. Betul, gitu. Masya Allah. Jadi pada saat Teteh nih kan nggak SMP ya. Nah sudah lepas lah ya dari itu. Itu berarti Teteh kan nggak sekolah tuh. Masa-masa SMP dan SMA itu Teteh habiskan melakukan kegiatan apa? Kerja jadi pembantu rumah tangga. Oh, kerja di usia belia itu? Iya, jadi asisten rumah tangga. Masya Allah. Gitu. Jadi kan waktu itu berbulan-bulan, sekitar 6 bulanan lah waktu itu tidak bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya ada tuh kalau di kampung tuh ada yang ke rumah, mau nggak kerja di tempat ini? Waktu itu di Cibiru, saya masih ingat itu di Permata Biru ya. Di situ padahal deket. Tapi kalau di kampung kan serasa jauh banget. Betul. Ya. Gitu. Itu pulangnya juga setahun sekali. Waktu itu tuh kerja di situ. Itu kerja tuh sampai yang namanya anak SD kan harus hidup di rumah orang gitu. Baik. Ya, dengan nggak kenal, pasti ada kondisi berat gitu. Betul. Kan. Aduh, ini berat banget, tapi alhamdulillah dengan keyakinan yang tadi terlalui. Lalu ada tetangga ngajak kerja di konveksi. Baik. Gitu, tetangga ngajak kerja di konveksi, terus itu juga sambil paket B. Oh, ngejar paket B untuk lulus SMP ya? Betul. Baik. Nah, jadi waktu itu tuh alhamdulillah ada salah satu sekolah yang mau nggak gitu ikutan paket B, tapi kamu sambil ngajar juga. Jadi waktu itu emang suka ngajar ngaji gitu. Oh, jadi sambil di TK itu udah bantuin ngajar ngaji. Bahkan dulu tuh sambil kerja di konveksi itu ya Kang Anop, kan itu pertama kali menghafal Al-Qur'an ya waktu itu. Jadi Al-Qur'an yang juz 30 itu suka ditulis di kertas biasa. Baik. Setelah ditulis ditempel di mesinnya. Kan kalau misalkan waktu untuk menghafal kan nggak ada waktu lagi ya. Jadi akhirnya ditempel tuh di mesin jahit. Jadi sambil ngejahit itu sambil amma yatasaalu. Oh iya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi sambil menyelam minum air ya, bahasanya, betul. peribahasanya ya.
Wah, luar biasa. Jadi nggak ada waktu yang terbuang ya Teh di situ. Betul. Oh iya. Ah iya, hati-hati ya. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Gitu. Jadi pas waktu itu mikirnya gini, kalau orang lain itu kan bisa mengenyam sekolah dengan dengan formal ya. Ada yang SMP, ada SMA, terus ada yang pesantren juga. Nah, saya mikir gini, terus kalau saya nggak belajar, saya pinternya dari mana gitu. Saya bisa menghafal itu dari mana? Makanya ya udah berarti ya kita harus bisa sendiri. Tidak berhenti sampai di situ Pejuang Langit. Ujian hidup terus berlanjut. Teh Reni berusaha mengejar pendidikan dengan mengambil paket B. Namun proses terbitnya ijazah membutuhkan waktu yang lebih lama. Harapan untuk mendapatkan pekerjaan pun pupus. Lagi-lagi kekecewaan harus ditelan. Hingga Allah menyapa hatinya dengan sebuah pengalaman spiritual. Sesuatu yang membuatnya tergugah, sadar. Tapi akhirnya diluluskan? Tidak, kata si ibunya gini, nanti kalau misalkan ijazah paketnya sudah keluar, kamu datang lagi ke sini langsung diterima. Wah, itu cobaan yang kedua Teh ya? Itu. Setelah nggak bisa sekolah tadi. Tuh Betul, gimana betul. perasaannya? Padahal udah lulus tapi cuman gara persyaratan ijazah yang belum keluar, akhirnya nggak diterima di konveksi itu. Betul. Saya tuh waktu itu ngerasa gini, dunia itu serasa sempit ya. Iya. Dunia itu serasa sempit, serasa saya nih orang yang paling menderita di dunia ini gitu. Gitu. Sampai ketika waktu itu kan memang komunikasi dengan orang tua juga tidak begitu kalau di kampung itu kan jalinan komunikasinya sulit ya? nggak kayak misalkan mau kalau ketemu di jalan aja kadang kan suka malu gini mau hai gitu ya mau gitu tuh kan suka malu ya dengan orang tua. Nah, jadi ketika pulang ke rumah itu nggak ngobrol ke orang tua gitu, nggak ngobrol bahwa ada bla 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 gitu ya, hati saya tuh hancur kayak gimana gitu, nggak ngobrol. Akhirnya pulang ke rumah terus ditanya gimana gitu ya, kumaha gitunya kata Rimah ente gitu ya. Terus akhirnya masuk ke kamar. Nah di kamar itu saya tuh baca Quran aja terus ya, di situ tuh untuk mengobati tadi ya yang sakit hati itu ya, baca Quran aja terus sama baca artinya gitu ya Allah, berikan saya hidayah supaya tidak sesakit itu gitu ya. Akhirnya tidur lah, malam tuh tidur itu pas bangun ya Kang Anop, saya tuh malamnya itu mimpi ruh saya dicabut. Wah. Ruh saya itu dicabut, terus saya itu ada di langit-langit. Saya di situ melihat semuanya menangis. Terus saya gini, ya Allah, kok begini ya rasanya meninggal itu gitu. Begini rasanya meninggal. Ya Allah, saya menyesal, saya menangisi sakit hati dengan dunia gitu ya. Saya menyesal ya Allah. Padahal kan dunia ini sebagaimanapun kita mendapatkan dunia ini pasti ditinggalkan. Betul. Itu. Jadi saya dari situ ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia. Mulai saat ini saya berjanji saya tidak akan menyesali lagi tentang hal-hal yang membuat saya berat tentang dunia. Itu saya berjanji ya Allah saya akan menjadi hamba-Mu yang taat ya Allah hanya untuk beribadah aja gitu. Itu jadi saya tuh waktu itu saya nangis minta dikembalikan ke dunia sampai akhirnya saya bangun. Waktu itu bangun tek gitu ya bangun. Terus pas bangun itu langsung Allahu Akbar adzan subuh. Masya Allah. Jadi saya waktu itu ngerasa ya Allah dapat karunia yang ketika tadi pulang dari pabrik itu kan mendapat serasa yang paling tidak beruntung ya. Ini kebalikannya, mendapatkan karunia serasa saya yang paling beruntung gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi saya tuh pas bangun tuh, ya Allah terima kasih ya Allah, terima kasih atas karuniamu saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah sejak saat itu saya nggak pernah menangisi sampai sakit hati kecewa dengan dunia. Pejuang Langit, bagi banyak orang, mimpi hanya sekedar bunga tidur. Tapi bermimpi meninggal dunia, itu bukan hal sederhana. Teh Reni mengalaminya. Dalam mimpi itu, ia merasakan nyawa dicabut. Ia melihat orang tua dan keluarganya menangis di samping jenazahnya. Baginya, ini bukan sekedar mimpi, bukan bunga tidur, tapi sebuah peringatan dari Allah. Sebuah teguran agar tak lagi kecewa dengan takdir, agar ia sadar bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan keluh kesah. Saya jadi ingat ucapan guru saya, bahwa tidak semua mimpi itu bunga tidur. Lalu menyebut hadis Nabi SAW, bahwa mimpi itu adalah benar dan menjadi kabar gembira dari Allah. Nah, Pejuang Langit, mimpi meninggal dunia inilah yang menjadi titik balik dalam kehidupan Teh Reni, hingga akhirnya menjadi pintu hidayah yang mengubah hidupnya, menjadi sosok yang taat pada Allah dan bermanfaat pada orang lain. Jadi gini ya Kang Anop, mungkin kan kita pernah baca di ayat Al-Quran itu ya, yang kalau yang sudah meninggal itu kan dia
ketika nanti seseorang sudah meninggal itu dia akan merasa menyesal, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia gitu ya. Itu ada ya ayat yang seperti itu gitu ya. Nah itu jadi saya merasa pada saat itu saya masuk ke sebagai pelaku itu gitu, sebagai orang itu. Jadi saya merasa bahwa saya meninggal nih ya gitu. Kan saya nggak bisa balik lagi ke dunia. Betul. Sementara bekal meninggal itu apa sih selain amal soleh? Kenapa juga saya harus kecewa dengan semua? Padahal kehidupan kita di dunia ini kan hanya untuk beribadah saja. Betul. Itu hanya untuk kita taat kepada Allah ya gitu. Kalau saya dikembalikan lagi ke dunia, ya Allah, itu adalah sebuah keberuntungan yang kalau misalkan Kang Anop mungkin kalau dikasih uang 1 triliun ngerasa beruntung banget nggak? Betul, ya. Nah itu mungkin saya lebih merasa beruntung banget daripada dikasih 1 triliun itu gitu. Jadi saya ngerasa menjadi orang yang saya beruntung banget bisa pulang lagi ke dunia dan saya bisa beramal soleh. Masya Allah. Gitu. Jadi itu tuh hal yang buat saya hadiah yang luar biasa dan itu membuat saya tidak lagi kecewa dengan dunia. Jadi saya udah benar-benar ya Allah saya ridho udah. Pejuang Langit, saat Teh Reni memilih fokus ke akhirat, Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Semakin ia mengejar ridho Allah, dunia justru mengikutinya. Dahulu tak punya rumah, kini Allah berikan tempat tinggal yang layak. Dulu bercita-cita membangun sekolah untuk anak-anak tidak mampu, sekarang sudah terwujud. Dan yang paling disyukuri Teh Reni, Allah karuniakan keberkahan Al-Quran. Tak hanya dirinya yang menjadi hafizah, tapi juga anak-anak dan keponakannya. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain? Wah, ini udah disuguhin makanan nih. Masya Allah. Ya, kenalin ya Kang Anop. Ya. Ini ada Najib. Ini anak saya yang pertama. Wah, Mas. Oh, nah sama-sama nama sekolahnya ya? Ya, betul. Karena kan dari 2010 ya, dari lahirnya Najib. Ini yang kedua, ini ada Nabi. Nah. Ya, ini anak saya yang kedua. Ini ada Hibza. Ini yang ketiga. Pintar. Alhamdulillah. Nah, ini yang duaan ini nih ponakan. Alhamdulillahnya dengan adanya sekolah ini, ya alhamdulillah, insya Allah banyak yang terbantu gitu ya. Insya Allah. Ada murid yang sekolahnya gratis juga di sini? Ya betul. Jadi sekolah kami ini kan selain ada yang full berbayar, di sini juga ada subsidi silang. Oke. Gitu. Jadi ada siswa-siswi yang bayarnya ya sekemampuannya aja. Oke. Bahkan ada yang sampai full tidak berbayar sama sekali. Oh, gitu. baik. Nah, itu berarti subsidinya gimana, Teh? Sedangkan Teteh juga lagi membangun sekolah betul, ini kan? Betul. Ya alhamdulillah ada aja ya rezekinya gitu. Jadi kalau di luar sana juga alhamdulillah ada beberapa donatur yang ingin menjadi orang tua asuh gitu. Jadi ada beberapa orang tua asuh nih, saya mau nih membiayai 1 orang anak misalkan. Baik. Najib, sekarang aku pengen dengar suara merdu kamu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Silakan. Surat Al-Baqarah lembar ke-8. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunfiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Masya Allah, pejuang langit. Lantunan ayat Al-Quran yang merdu dari Najib menjadi kebahagiaan terbesar bagi Teh Reni di hadapan Allah. Saya jadi teringat ajaran guru saya bahwa anak adalah penyambung amal kita di dunia. Saat kita meninggal, merekalah yang akan meneruskan ibadah dan kebaikan kita. Karena amalan anak yang soleh akan menjadi pahala jariah bagi orang tuanya. Pantas saja, Nabi SAW pernah bersabda, jika Allah ingin memberikan umur panjang pada seseorang, maka Allah akan membuat anaknya menjadi soleh.
sehingga amalnya terus mengalir untuk orang tuanya. Kuncinya sih tetap husnudon sih, husnudon sama Allah, tetap positif karena semuanya juga udah ada yang ngatur lah.